Pertanian Bogor, boleh tahu dong tunjuk tangan yang dari IPB mana? Oh, banyak sekali. Iya, tadi mana ya? Iya, pekerjaannya adalah dosen di IPB, Departemen Arsitektur Landscape. Kemudian tahun 99 berangkat ke Tokyo University di Laboratory Landscape Ecology Planning, Departemen Ecosystem Studies. Saat ini aktivitasnya sebagai Ketua Bidang Litbang Ikatan Arsitek Landscape Indonesia. Tanpa menunggu waktu lama lagi, dengan hormat saya persilakan Ibu untuk maju ke depan. Buat teman-teman semua di acara talk show ini, mohon bantuannya untuk mengaktifkan diskusi. Secara umum kita akan bagi diskusi ini menjadi 3 topik besar. Pertama adalah mengenai tentang self personalnya. Silakan Ibu duduk di sebelah sini, Bu. Bangku panas. Kita tanya-tanya tentang pribadinya, keluarganya, dan motivasinya. Yang kedua adalah berkaitan dengan pengalaman beliau studi di Jepang pada saat itu, kemudian bagaimana kesannya saat ini, apa sih yang berubah dan sebagainya. Yang ketiga adalah tentang di kerjanya, yaitu atas bidang pendidikan dan kebudayaan. Bagaimana sih Bu Unilinda bisa menjadi atase seperti itu, atau apa yang Ibu harapkan ketika 3 tahun menjabat gitu, capaian besar seperti itu. Jadi silakan teman-teman siapkan pertanyaan di antara daerah 3 itulah ya, seperti itu. Iya, saya mulai saja Ibu. Ya. Iya. Sebagai seorang wanita yang memilih untuk berkarir, Ibu, memiliki 3 orang putra, 1 orang putri, kemudian memilih untuk menjadi pengajar. Ya, pertanyaan simpelnya adalah sebenarnya apa sih Bu cita-cita Ibu gitu, motivasi terbesar yang ingin Ibu raih dalam kehidupan Ibu? Oke. Hai. Santai aja, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tenang-tenang lah, ya, kita udah capek nih mikirin negara kita yang lagi babak belur di sana ya. So we make it more relax gitu ya, santai aja. Jadi terima kasih Mas Ajeng. Baik, sebelumnya saya sangat terima kasih dulu nih ya sama PPI Kanto dan PPI Todai. Setiap kembali ke Todai saya pasti ada rasa bahagia mungkin ya, gitu. Nah, terima kasih. Jadi kayaknya yang ngundang nih memang tahu banget ya. Jangan-jangan si Pandu waktu di ruangan gue lagi denger saya muter lagu Tanah Airku Indonesia. It's my favorite song. Tangan dulu dong buat aku. Jadi saya sering muter lagu itu memang. Jangan kalian pas lagi, atau kamu kali ya yang rambutnya gue kalau berarti gatel pengen rambutnya. Gimana Stefan diizinkan? Enggak, sorry Stef. Ya, baik, jadi saya kehidupan keluarga dulu ya. Saya seorang istri, seorang ibu dengan 1 suami ya, bener nggak? Jangan nyari suami lagi, soalnya sih lagi sendirian nih, suaminya lagi jauh. Saya habis celebrate my 26th wedding anniversary sebenarnya. Jadi, tetapi saya pertama kalinya nih merayakan, kan kamu lagi tanya soal keluarga kan? Pertama kali saya merayakan ulang tahun perkawinan alone. Iya, jadi can you imagine 25 kali kita selalu celebrate, pasti saya dekat dengan suami dan anak-anak. Jadi itu memberikan kesan yang agak berbeda mungkin ya. Karena saya sebetulnya memang kembali kenapa saya memilih profesi sebagai dosen, itu memang hasil negosiasi ketika saya masih pacaran sama mantan pacar ya, yang sekarang jadi suami saya, bukan mantan-mantan yang lain ya. Jadi waktu itu kebetulan suami saya juga mau jadi dosen di Unpad, kemudian saya juga mau jadi dosen di IPB. Jadi dosen sebetulnya keinginan ibu saya. Jadi saya growing up di Jakarta, kehidupan di Jakarta sangat borjuis lah boleh dibilang ya.
keluarga juga begitu, modelnya pesta-pesta melulu. Nah, ibu saya menginginkan ada salah satu anaknya yang, ya kan kehidupan Jakarta kan gitu kan, party dari satu mall ke mall yang lain, arisan dari satu pesta ke pesta yang lainnya gitu ya. Saya pokoknya kan anak Jakarta memang. Itu sampai SMA di Jakarta. Jadi untung ibu saya masukin saya ke IPB, ketemu kayak orang kayak Bibin. Tuh Bibin, ada Pak Bibin sini ya, profesor yang alumni Todai juga, kakak sekalian. Sekarang dosen di Jepang ya. Dia agak bandel dikit tuh, nggak pulang ke negara tuh. Nah, kemudian ibu saya meminta saya untuk menjadi dosen karena kebetulan kakek saya juga dosen dan salah seorang paman saya juga dosen yang pernah jadi rektor di Universitas Andalas. Jadi kata mami, kamu jadi dosen aja deh. Dosen itu dia melihat dari keempat anaknya saya yang paling simple, paling pintar ibu. simple. Paling nggak bisa dandan, lihat aja gaya gue masih cowboy kayak gini ya. Maksudnya paling nggak bisa gaya, paling nggak inilah, paling sederhana mungkin. Jadi dia bilang kayaknya kamu cocoknya jadi dosen deh gitu. Kebetulan saya anak yatim, dari umur 9 tahun sudah ditinggal oleh ayah saya. Jadi saya apapun kata ibu saya pasti saya ikuti. Dan akhirnya memang jalannya Allah saya jadi dosen. Nah, kembali lagi negosiasi sama suami, lo yang jadi dosen atau gue yang jadi dosen, kan gitu dong ya ngobrolnya. Di zaman dulu masih lo gue, dia mau pacar nggak apa-apa, kan belum jadi suami ya. Kalau udah jadi suami nggak boleh. Nah, terus akhirnya kita, iya kan maksudnya harus sopan sama suami, nanti dipecat dia nyari cewek lain. Nah, terus back to laptop, akhirnya kita bersepakat karena dosen pada saat itu dan sampai sekarang itu selalu salary-nya sangat kecil. Jadi kita sudah mendiskusikan sampai hal-hal yang sangat jauh bahwa kalau suamiku yang jadi dosen dan aku yang swasta, nanti gajiku pasti akan lebih tinggi, itu akan mengganggu stabilitas rumah tangga. Jadi sampai hal-hal seperti itu sudah kita pikirkan dari awal. Kemudian talking about time, ya kalau suamiku yang jadi dosen, aku yang jadi swasta, saya yang lebih tight pasti schedule-nya. Kalau dosen kan lebih longgar ya dalam mengatur waktu. Sehingga akhirnya kita memutuskan, suamiku akhirnya harus, sebenarnya kalau lihat ini bicara jujur ya, lihat talent, kemudian lihat ketekunan dan sebenarnya suamiku yang lebih cocok jadi dosen. Orang yang rajin baca, orang yang pinter gitu ya. Jauh lebih pintar dari aku, beneran, aku nggak bohong. Tapi sampai sekarang suamiku tetap S1 aja karena dia memang akhirnya dia tidak jadi dosen kan. Jadi di situ saya melihat bahwa tetapi karena untuk kebutuhan keluarga ke depan ini kan ada yang belum nikah kali ya. Itu penting banget bahwa wanita itu tetap tugas utamanya adalah di rumah. Jadi kalau misalnya sekarang saya harus berpisah jauh dengan anak, kayaknya aku fine-fine aja sebetulnya sih, hatiku menangis juga sih. Kayak apa namanya, lagu dangdut ya. Jadi alhamdulillah akhirnya saya diterima menjadi dosen IPB. Pada saat itu mungkin Ahmad nggak tahu, Pak Aris Munandar PD3-nya. Jadi beliaulah yang salah seorang senior kami di landscape yang kemudian menerima aku di bawah pada ketua program studi Ibu Siti Nurisha. Dan alhamdulillah dalam 5 tahun lahir 4 anak. 5 tahun ibu. 5 tahun. Dalam 5 tahun lahir 4 anak, coba ayo hamilnya berapa bulan ya? 9 bulan ya. Tadi ada foto saya dengan anak-anak saya, boleh di ini dikit. Ini bu. Itu anak saya semua sekarang di sini ya. Apa namanya, Aisyah lahir tahun 91, kemudian Aska 93, Arsyandi yang perempuan udah pasti dong yang selain saya. Aisyah, kemudian Aska paling pojok kanan lahir 93, Arsyandi paling pojok kiri lahir 94, dan Abiansyah lahir 96. Dari kami berdua gitu ya. Jadi kan katanya dosen waktunya longgar ya, jadi kerjanya apa ya menurut Mas sama ngurus anak, sorry ya, iya kan ya, high speed kan, iya. Jadi alhamdulillah dikarunia Allah anak 4 orang dan apa lagi ya itu sementara. Jadi
So intinya kenapa saya menjadi dosen adalah waktu itu, karena waktu itu saya masih muda dan baru mau menikah, saya ingin mengambil sebuah profesi. Waktu itu pilihannya dua kan, kalau nggak dokter ya guru. Mengambil profesi yang saya punya waktu banyak untuk anak. Jadi mungkin waktu itu Mas Ahmad mungkin masih mahasiswa ya, waktu saya jadi dosen, saya mungkin dosen yang betul-betul datang ke kampus hanya untuk mengajar. Waktu itu kan belum kayak sekarang ada fingerprint gitu-gitu ya, ada segala macam. Enggak ada, sekarang ada. Sekarang kita kayak pabrik buruh ya. Pagi pulang tuh bisa nanya sama mamanya tuh, mama Erikanya. Jadi sekarang begitu, kalau dulu enggak. Jadi yang penting ngajar beres, bimbing beres. Saya dulu ke kampus hanya ngajar, selebihnya saya di rumah. Saya ngoreksi, saya bikin soal, saya periksa skripsi mahasiswa semua dari rumah supaya saya dekat dengan anak saya. Maklumnya rumahnya juga masih tipe 54 waktu itu ya. Jadi masih dekat dengan anak lah. Jadi dia melihat ibunya kalau lagi kerja tuh dari dekat, karena ibu adalah fondasi pendidikan anak itu kan sesungguhnya ada di seorang ibu ya. Dan akhirnya suami saya masuk perusahaan Amerika dan alhamdulillah karena financially beliau yang menopang kehidupan saya ya, akhirnya saya jadi begini. Ada yang lucu ya, nyambung sedikit ya. Ketika saya masuk keterima S3 di Jepang ini juga cerita yang lucu gitu, bukan cerita kehidupan todanya, tapi cerita bahwa saya itu betul-betul S2-nya aja 4 tahun loh. Jadi saya lebih cepat lulus S3 daripada S2. S2-nya 4 tahun, kenapa? Karena dalam waktu S2 lahir 2 anak tuh, si Abian sama si Shandi itu yang sebelah kiri berdua. Katanya, konon kabarnya kalau wanita itu lagi stres, hormon hormon penyuburnya tuh sangat subur gitu ya, sehingga dan saya membuktikannya lahir lah. Ya kan kalau lagi sekolah stres lah, mana ada kalian di sini masih stres kan? Aku deh, nggak usah dia bilang happy ya. Kalau lagi sekolah happy malah aneh nih, kalian beneran di sekolah nggak ajak-ajakan nggak sekolah ya. Jadi it's a normal things gitu ya. Sehingga lahir 2 lah waktu itu, waktu saya lagi S2 itu. Nah kemudian ya karena kan saya sambil ngurus anak, sambil sekolah, kemudian akhirnya baru lulus 4 tahun. Nah, tiba-tiba saya belum selesai lulus S2, saya keterima S3. Jadi waktu itu Takeuchi Sensei mau memulai kerjasama dengan Indonesia dalam program RUBRD. Dia nih mencari dosen. Pada saat itu yang umurnya masuk hanya saya. Orang kan bingung ya, si Linda mau sekolah ke Jepang, dia kan bukan kerjanya ngurus anak mulu, tuh anaknya bererot begitu kan, anaknya udah 4 kan. Dan di IPB itu udah terkenal mah, sekali saya tuh kerjanya waktu itu punya anak mulu gitu. Kamu tiap ketemu hamil, tiap ketemu bawa bayi gitu, kamu kapan istirahatnya gitu kan. Nah tapi alhamdulillah justru kalau ibu saya justru menilai karena selama ini kamu sangat really care. Jadi saya dulu sangat aktif waktu kalau boleh bicara sedikit masa muda, saya aktivis mungkin ya. Setiap hari pulang jam 12 malam ngurusin organisasi macam-macam. Tadi kamu yang nanya aku ya, organisasinya pokoknya macam-macam lah. Zaman gadis itu tiba-tiba waktu punya anak jepret saya nggak ngapa-ngapain, benar-benar cuma di rumah ngurus anak dan suami. Sampai suami saya ditegur sama senior saya bilang aktivis HMI. Kemudian saya pengurus PBHMI terakhir zaman Pak Herman almarhum Widyananda yang ketua BPK. Suami saya yang ditegur, suami saya juga aktivis PBHMI. Kemudian suami saya ditegur oleh seniornya. Kamu apa itu sih Linda sampai nggak pernah nongol-nongol acara macam-macam? Ngerti nggak? Nah tapi suamiku dengan polos menjawab, enggak, aku nggak pernah melarang, itu pilihannya. Bahwa saya di rumah untuk ngurus suami dan anak adalah pilihan yang membahagiakan saya. Nah hidup tuh kan harus kayak gitu ya, harus memilih. Nah kebetulan saya lagi mau bikin buku tentang itu. Jadi kalau perempuan berkarier itu ada saatnya kapan dia ngerem, ada saatnya kapan dia ngegas. When my children was baby and golden age, kan sampai 5 tahun ya, ketika saya perlu menempat, kemudian saya juga seorang muslim tentunya, saatnya saya menanamkan nilai-nilai akidah, nilai-nilai kemanusiaan dan karakter yang kuat, saya ngerem aktivitas saya di luar rumah. Nah kemudian pada saat anak-anak sudah growing up ya, kemudian alhamdulillah mereka terutama setelah mereka kuliah ya, setelah mereka kuliah saya hanya tinggal berdua sama suami. Nah itu saya ngerasa it's the time for me to injek gas gitu ya.
sampai akhirnya terpilih lah menjadi atas ini gitu. Jadi mungkin energi yang udah terpendam sekian belas tahun ya Bin ya, walaupun waktu di Todai dulu juga agak-agak nggak ketahan juga ya, pengen sibuk dulu, tapi ya itulah, kita ada saatnya kapan ngerem kapan ngegas, karena sebagai istri dan ibu tetap anak adalah yang utama. Dan alhamdulillah keempat anak saya, boleh dong ya cerita sedikit ya. Walaupun anaknya suka marah nih kalau saya suka cerita begini ya, tapi seorang ibu tuh kan paling bahagia kalau ngeliat anaknya berhasil ya, benar nggak? Ya lumayan lah, yang paling gede kan lulus IPB, IPK 3,8. Yang kedua juga bisa lulus ITB dengan predikat cum laude ya. Kemudian yang ketiga di UI lagi double degree, sekarang sedang ikut yang di Brisbane-nya, yang 2 tahun di UI dan 2 tahun di Australia. Yang keempat di UGM gitu ya. Semester 1 sih 3,5, tapi kayaknya kesini makin menurun karena dia udah mulai kehilangan semangat mau ikut ibunya ke Jepang ya. Doain ya, mudah-mudahan anakku yang bungsu bisa ikut nyusul kesini dengan mekanisme transfer kredit. Udah ya, kepanjangan, ini mah bukan talk show. Yang paling penting itu anak-anak ibu masih pada single atau sudah? Iya, single. Semuanya empat-empatnya single. Tapi Aisyah insya Allah anakku yang paling besar udah dilamar, udah dihitbah ya. Jadi mantu gue ya. Udah dihitbah, insya Allah calon mantu saya Adam itu lulusan IPS, akan kita insya Allah akan menyelenggarakan akad nikah anakku 3 April. Oh gitu. Itu kejar-kejaran juga. Saya bilang, aku ini gimana sih kok tahu-tahu anakku dilamar gitu ya. Ya kan, apa namanya? Ya bukan maksudnya. Saya lagi sibuk orientasi, tiba-tiba calon besan juga bilang mungkin justru karena dia dengar saya mau pergi, dia khawatir anak kita, padahal udah sama-sama kerja. Anakku alhamdulillah udah lulus MT dan sekarang jadi manajer di UOB Bank. Aisyah, Aska sekarang sedang apply S2. Doain ya mudah-mudahan jadi adik kelasmu di Todai. Secara lisan sih kayaknya sudah oke selesainya, tetapi kan tetap ada proses. Sementara ini mulai April juga keterima di Kyoto untuk di Kyoto Daigaku untuk Kenkyusei, untuk research junior research dari kerja kami ITB dengan Kyoto. Shandi masih ini dan single, yang pasti kan sebelum Janur berkembang itu single. Kalau pacar sih pasti ada lah ya, anak sekarang masa gak punya pacar ya, punya. Tapi kalau kalian bisa ngerebut hati anakku, monggo. Ini istilahnya sayembara terbuka. Iya, sayembara terbuka. Oke, ulang. Kan kalau di Jepang ini nggak ketahuan kan, kita kan cuman bayar terus kita balikin kan. Terus ada ternyata bukan seniornya, ada seorang senior lokal staff yang bilang, udah Bu, nanti tinggal bilang aja hilang, terus kita bawa pulang ke Indonesia. No, ya kan? Memang nobody knows that kita bohong, kita bilang itu hilang, terus kita bawa pulang. Nggak akan ada yang tahu. Manusia pasti, tapi Tuhan tahu loh. Malaikat kiri kanan tahu loh. Ya, dan menurut saya itu sangat hal penting. Orang Jepang itu sangat jujur. Kalau dia Islam, dia masuk surga duluan. Ya nggak sih? Maaf ya, Kristen bukan yang nggak masuk surga. Surga juga cuma surga kita sebelahan ya, tetangga, beda kapling. Ya kan? Ya, jadi intinya tuh kejujuran itu number 1 ya. Terus jangan misalnya gini, ada dulu ada nih teman saya yang lulusnya agak lama gitu ya. Karena dia sering gini, kita tuh kalau di Jepang tuh kan nama jadi putih ya. Kalau saya dulu gitu, nggak tahu sekarang gimana nih. Jadi kalau kita nggak ada merah, kalau kita ada ditukar jadi putih, sehingga sensei tahu ini anak ada nih, dia kan ruangan S3 di atas ya. Nah teman aku tuh sering banget, dia datang pagi-pagi dia putihin, abis itu dia pergi baik tuh gitu loh. Lu dosa deh, aku langsung gitu kan, lu dosa deh kayak gitu, entar lu susah lulusnya nggak berkah. Saya bilang gitu kan, dan ternyata bener, akhirnya sangat lama lulusnya gitu. Sehingga saya bilang udah deh, kalau lo mau pergi baik itu lo pamit sama sensei, lo balikin dong jadi merah lagi, ngerti gak? Karena bisa aja dong ketika sensei lihat namanya putih, dicari misalnya lagi ngebahas data apa, anaknya nggak ada, ya kan? Nah yang kayak gitu loh, orang Jepang ini jujur, sehingga bukannya kita yang ngakal-ngakalin mereka supaya
keinginan kita tercapai, tapi sebaliknya justru kita dong ikutin style mereka dengan kejujurannya yang sangat luar biasa itu. Dan alhamdulillah nih anak-anak saya bukan yang sekali lagi ngebanggain anak, enggak, anak saya itu bener-bener udah kayak orang Jepang banget. Contohnya apa? Dulu pernah saya lagi training di Jerman 2 bulan, tiba-tiba suami saya kolik sehingga akhirnya manggil ambulans, Mas. Orang-orang ini dosanya istri kayak begini ya, jalan melulu, pergi melulu, belajar melulu ya, sampai akhirnya manggil ambulans. Saya langsung di sana nangis juga kan, aduh anak saya udah pada gede, mau nggak saya ajarin nyetir. Nyampe ke Indonesia, hal pertama yang saya lihat di rumah alhamdulillah ada mobil beberapa, masa untuk nganterin, sampai akhirnya ribut saya RT. Ketahuan lah kan, si Linda sih pergi lama-lama tuh, istrinya sakit jadi nggak ada yang ngurus kan gitu ya, namanya emak-emak kan pada mulutnya biasanya cuma jadi bahan gosip aja kan. Akhirnya pulang ke Indonesia, anak-anak saya ajarin nyetir, Mas. Ingat sekali si Abian yang kecil waktu itu kelas 6 SD. Kalian semua belajar nyetir, in the case of emergency you can use it, gitu kan, kalian bisa pakai. Dan suatu hari udah akhirnya semua 4-4-nya bisa nyetir. Saya sendiri yang ngajar. Saya ini maksudnya modelan yang kalau ini pengennya udah semua kan ngajar 4 enak kan, sekalian ngajar 1 sama 4 kan sama aja kan, teorinya itu juga gitu. 4-4-nya bisa. Suatu hari setelah mereka bisa, saya capek dong. Kalian kan udah bisa nyetir, gantiin Bunda dong, Bunda capek nih, jemput yang satu les Inggris, yang satu les basket, yang satu apa kan, banyak anak saya aktivitasnya macam-macam. Kita nggak punya SIM lagi Bun gitu. Tapi udah bisa, nggak ada yang tahu. Inilah polisinya saya juga kadang-kadang bandel juga ya. Ini emaknya gimana sih, kadang-kadang nggak konsisten. Polisi nggak tahu, nanti kalau ada apa-apa kita tukar aja, kalau ada pemeriksaan tukar lagi Bunda nyetir. Enggak Bun, nggak boleh. Kan Bunda yang ngajarin kita harus jujur. Kalau kita belum punya SIM nyetir kan berarti kita ngelawan rule ya. Ruru wo mamotenai. Gitu kan, kalau orang Jepang kan nggak pernah dia begitu. Dia selalu ruru wo mamoru kudasai. Mamote kudasai, kan orang Jepang kayak gitu, sangat following the rule gitu. Sampai akhirnya nggak mau anak saya. Jadi saya nggak pernah tuh, kok sementara sepupu saya cerita misalnya, aduh anak saya nih belum punya SIM, kerjanya nyuri mobil, maksudnya bukan nyuri, jadi ibunya tidak salah, bukan nyuri mobil, maksudnya pas ibunya tidur siang, anaknya diem-diem pakai mobil gitu loh, jalan kemana kan, tahu-tahu tabrakan, ditelepon polisi, anak ibu nggak punya SIM tapi tabrakan kan gitu. Nah yang kayak gitu-gitu alhamdulillah saya tidak pernah ngalamin, karena anak saya justru saya suruh aja nggak mau karena belum punya SIM. Tapi nggak ruru canto mamut kudasai itu kalau kita pengen. Jadi hal-hal baik dari Jepang ini ikutin gitu ya seperti mereka terus bekerja keras kan. Enggak, mereka pantang menyerah sebelum mereka dapat, misalnya nyari DNA ini, sebelum ketemu ini DNA, pokoknya terus aja pagi siang malam kan nggak tidur kan gitu kan. Nah itu yang kayak gitu menurut saya hal-hal yang harus kita tiru dan bawa pulang ke Indonesia please ya. Jadi jangan cuma ditinggal di sini, ketika kita pulang ke Indonesia kita harus juga bekerja keras seperti orang-orang. Jadi sensei saya tuh sekarang kayaknya agak berbeda ya. Tadi saya mampir ke lab saya nggak ada orang. Kalau sensei saya dulu Sabtu Minggu aja kerja dia. Dia memang pekerja keras sekali. Sehingga kita juga Sabtu Minggu semua kampus gitu. Rasanya nggak ada hari libur kecuali Oshogatsu sama Golden Week. Dan Golden Week tuh yang kita rada agak lama liburannya. Ya ada teman-teman dong yang ingin bertanya apa saja terkait kehidupannya, terus keluarganya, atau kegiatannya, ada? Mungkin ke ini Bu, lebih ke dalam 3 tahun ini capaian ya? Iya Bu, mungkin lebih ke sana kali ya. Mungkin teman-teman pengen dengar mimpi Ibu atau sesuatu yang ingin Ibu capai melihat dari kondisi yang sekarang. Yang pasti ini si Arif LPDP nggak datang ya? Iya sudah. Ayo kemana dia? Arif kok nggak datang ya? Oh, Bu, saya tahu Bu. Saya tahu Bu. Dia udah datang ke ruangan saya. Memang dia cepat sekali. Pertama yang saya akan lakukan melihat perkembangan yang ada ini, nanti dulu sebelum ke sana,
waktu saya masuk S3 dulu, ini mungkin ada kalimat bagus yang akan saya sampaikan ya. Waktu itu kebetulan suamiku sahabatnya anaknya Pak Wisber Louis, duta besar waktu zaman saya dulu S3, jadi di tahun 98-an. Jadi sama si Minaldi, udah lu minum rumah babe gue aja gitu kan. Jadi saya inget lah, jadi ketemu Pak Wisber tuh hanya sekali ya, namanya duta besar kan sibuk ya. Hanya sekali breakfast sama-sama, dia bilang, pokoknya saya dulu berdua sama Bu Nurul, nginep di sana, dia bilang, ingat ya, kalian kesini bukan hanya belajar nuntut ilmu untuk diri kalian sendiri. Ya kan, kalau kita berpikir kan belajar hanya buat tambah pinterin nama gelar kalian di belakang supaya banyak gitu kan, atau di depan. Tetapi kalian adalah duta bangsa. Nah itu yang saya ingat, kalian adalah duta bangsa. Karena itu jaga kelakuan, jaga attitude kita sehingga kita tidak merusak nama baik bangsa. Ya itu dua hal yang saya sangat ingat. Loh Pak, kami kan bukan diplomat. Ya saya kan juga orangnya gitu. Saya kan bukan diplomat, jadi apa iya kita pantas disebut sebagai duta bangsa. Jadi saya pikir duta bangsa itu ya duta besar sama diplomat aja gitu. Tidak. Seluruh orang Indonesia yang ada di luar negara wilayahnya itu adalah duta bangsa. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Kalimat keduanya Om Wisber adalah karena itu jaga nama baik bangsa. Ya, jaga nama baik bangsa dengan apa? Ya dengan menjaga kelakuan, ya kan? Jangan kita ngerusak, bikin hal-hal yang kayak hal kecil lah, kayak sekarang misalnya di KBRI banyak yang kena tilang gara-gara nggak parkir di tempat padahal plat nomornya diplomat gitu kan, itu malu-maluin kan, ya kan, padahal plat nomornya biru gitu, plat diplomat, tapi misalnya parkir tidak pada tempatnya, itu kan sama juga kita merusak, kita tidak menjaga nama baik bangsa. Jadi apapun yang kita lakukan, dua hal itu, kita adalah duta bangsa, karena itu jaga attitude. Termasuk kalian lulus di luar waktunya, itu juga berarti kalian tidak amanah menjaga nama baik bangsa, benar nggak? Ya kan? Kan programnya 3 tahun, karena itu lulus dong 3 tahun. Oke, Mike, thank you ya for coming. Ya, saya tunggu wisudanya tahun depan. Amin. Adik kelasku, ini dosen landscape, Pak Mek ini, penyiar radio kita, penyanyi kita. Kamu kalau foto dulu sama aku. Ayo foto sebentar aku. Nanti ditanya sama itu apa? Sama siapa namanya? Nanti kita kasih ke grup. Oh pakai itu dulu ya? Ya Bu, sebelum ini Bu, diperkenalkan kenapa namanya dipanggilnya Pak Mek Bu? Karena nama dia Pak Ahmad Subarja nama aslinya. Kenapa ya, dia memang dari dulu orangnya itu sih penyanyi. Singkatan dari Mas Ahmad Cakep. Oh, Mek itu singkatan dari Mas Ahmad Cakep Kali. Aja dong bertiga dong. Enggak ini aja. Enggak apa. Berdiri. Siapa? Ya anak muda dong. Ayo. Asik. Kok gue yang di tengah? Iya. Maaf ya ini kalau selebriti emang gini kan. Lu jangan nyanyi melulu. Ya. Ayo, 1, 2, 3. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Oke. Ya udah. Makasih Mek, selamat ya. Mau baito ya. Jangan lebih sering baito daripada belajar. Ya, oke. Mas Mek bisa nyanyi? Nanti mungkin acara berikutnya siap tampil. Makasih ya Mek. Duta bangsa ya, inget ya. Iya, oke. Kita ada waktu 10 Mana? menit, 10 Ya. menit lagi bukan? Mana? Silakan. Iya, terkait tadi deh, Apa kayak gini? terkait ini ya apa capaian yang ibu pengen gitu ya kita Sebagai antikut ya. iya Bu. Nah, jadi sebagai tadi sebagai antikut tentunya pertama saya ingin memperbaiki database ya. Karena itu teman-teman saya tanya siapa yang udah daftar ke Budi kita kehadiran.
Yang belum berdiri. Push up. Ya. Jadi gini loh ya. Pertama datang aja saya langsung dihadapkan pada persoalan pelecehan, ya. Iya. Ada pokoknya, saya nggak perlu sebut di mana dan siapa, dan ketika dicari nggak ada datanya. Jangan ketika kalian ada masalah baru datang ke saya, ya. Anggap aja yang namanya pendaftaran itu adalah kita butuhkan, ya, untuk membangun database. Nah yang kedua tadi sebenarnya saya ngobrol banyak sama Arif. Tahun ini LPDP mengeluarkan 5.000 beasiswa, ya. Tetapi 5.000 orang, 5.000, dan di Jepang tuh hanya kurang dari 100 ya, benar nggak? LPDP kurang dari 100 kan? Jadi ya salah satunya ternyata penyebabnya setelah saya trace adalah di sini kan kalau S1 butuhnya IQ gitu ya. Kalau S2 juga rata-rata kendalanya di bahasa. Nah itu saya sekarang doakan, saya akan approach ke Mombusho, ke Mombugakusho supaya banyak membuka program internasional. Jadi yang kayak kalian di sini, kalau di Todai, di Kyodai itu kan international programnya, atau di sekarang di Tsukuba itu kan international programnya udah jalan. Tetapi kalau kayak yang di daerah-daerah gitu kan belum, kayak di Iwate, Daigaku, di Totori yang gitu-gitu ya, itu belum. Sehingga saya, dan di swasta-swasta juga gitu. Ya saya udah beberapa swasta juga yang datang ke tempat saya. Jadi saya akan approach Jepang juga membuka international course, sehingga akan banyak orang yang bisa datang. Kenapa ya? Paling banyak itu 1.000 di Eropa, 1.000-an di Amerika, 1.000-an di Australia, misalnya kayak gitu tuh karena semua English based gitu loh. Kalau English kan kita punya udah menjadi apa namanya second language kita kan sebetulnya kan. Jadi nah di Jepang kendalanya di bahasa begitu. Nah kemudian yang sebetulnya ada 9 tugas dari Apikbud, tetapi tidak perlu saya share semua lah ya, bahwa yang berikutnya adalah bahasa Indonesia, ya. Jadi kalau di Australia itu pelajaran bahasa Indonesia itu sudah diajarkan bahkan menjadi mata pelajaran bahasa mulai dari Tadi saya mana ya? Oke, langsung sesi kedua aja kali Bu ya? langsung sesi kedua ya? Enggak, maksudnya pertanyaan kedua. Nah, mungkin ada yang mau nanya dulu dong. Oh gitu. Dari kehidupan gitu ya Bu? Iya lah, kan kita 2 anak doang, jangan satu Boleh, arah ya. boleh. Satu tema gitu ya? Satu tema dulu ya, Ada tentang mau- keluarga Hmm. dan ya tentang family life ya. Iya, iya. Gak ada yang mau nanya. Gak ada yang nanya, ibu kok suaminya ngizinin sih ibu di sini, jangan-jangan dia seneng ditinggalin. Jauh dari gue. Iya benar. Iya, jangan-jangan. Lu bawel sih, jadi laki lo seneng tuh ditinggal di sana jauh dari lo, kata teman-teman saya. No, it's just joke ya. Gak ada yang mau nanya gitu, enggak ya? Nggak berani. Makanya harus berani. Orang Indonesia teh harus berani ngomong. Gitu. Kalian semua yang ada di ruangan ini harus bersyukur kepada Tuhan. Berarti kalian punya ibu yang hebat, benar nggak? Nggak mungkin dong kita semua ada di ruangan ini tanpa kita punya ibu dan ayah. Ya ayah tentunya, yang ayah kan nyebar benih aja. Jadi kan ibunya, ibunya yang mendidik dan bisa menanamkan nilai-nilai fondasi karakter kalian seperti ini adalah because of your mother gitu ya. So yang terpenting, mana tadi pagi ibu saya tiba-tiba ngirim lagi bagaimana kisah yang seorang anak berbakti pada ibunya padahal ibunya cacat. Nah kalian ibunya pasti sempurna, apalagi kita harus berbakti sangat ini gitu. Dan yang penting mungkin untuk perempuan-perempuan yang ada di depan dan di belakang, kita harus ikhlas dan happy melakoni peran kita sebagai seorang ibu yang harus ngerem itu tadi. Kalau saya prinsipnya ketika anak saya kecil, saya ngerem seluruh aktivitas saya berhenti dari semua aktivitas. Mungkin sampai ada yang bilang kenapa kamu nggak terjun ke dunia politik, saya harus berhenti karena saya harus mendidik anak-anak saya karena itu amanah Tuhan ya. Dan alhamdulillah kan kalau misalnya, tapi sebetulnya anak-anak saya bisa seperti itu juga bukan karena saya, karena mereka dulu ikut SD di Jepang. Jadi nilai-nilai bagaimana
Saya nggak pernah ngebangunin anak gitu, bangun sekolah gitu, nggak pernah. Jadi mereka udah disiplinnya, tanggung jawabnya, kerja kerasnya itu terbentuk karena ketika kecil mereka ikut saya waktu saya di Todai dulu, dan mereka masuk di sekolah Jepang dan mereka memperoleh nilai-nilai kedisiplinan itu terinternalisasi dalam diri kita, dalam diri mereka gitu ya. Dan alhamdulillah seperti itu. Ini kan tanggung jawab sebenarnya ya. Jadi orang itu jadi orang yang bertanggung jawab. Menarik. Jadi ya kita bisa lihat bahwa Bunda Linda ini adalah seorang super mom. Ibu ya. Iya tadi ya, selama 3 tahun berarti Ibu ya. Iya. Kuliah, aktivis, ngurus 4 orang anak Ibu. Di saat yang S3 itu Bu, 4 orang itu Bu. Iya. Wow. Yang ikut ke Jepang waktu itu 3. Yang ikut ke Jepang 3 karena yang nomor 3 itu tinggal sama kakak saya. Oh gitu. Gitu, di Jakarta kebetulan. Wow gitu. Oh tadi ada satu clue yang saya belum cerita ya, bahwa ibu saya akhirnya bilang, wah, saya belum cerita ya, saya belum lulus S2, saya udah keterima S3. Aneh kan? Ya, aneh kan? Orang udah lulus S2 aja nggak dapat mau sekolah S3 kan, rata-rata gitu. Jadi saya belum lulus S2, saya sudah dinyatakan diterima oleh. Terus saya nanya sama sensei saya, loh kok sensei nerima saya kan belum lulus S2, jadi saya harus gimana? Ya kamu selesaiin S2 kamu sesegera mungkin. Iya kan, bener dong ya. Jadi dia kayaknya ketemu aku, Bipin kenal tuh sama Takuti sensei, kalau dia jatuh cinta kali sama aku ya, maksudnya dia suka ini anak bisa nih jadi murid gue gitu. Sehingga aku ingat sekali kita ketemu Takuti sensei itu sekitar awal-awal tahun ya. Kemudian send your apa namanya, selalu kita disuruh kirim outline kan. Saya bilang saya juga nulis juga based on my own experience aja, bahwa kebetulan rumah nenekku dulu saya pernah ngalamin banjir. Lalu saya masuk landscape, saya belajar bahwa kalau RTH-nya baik maka banjir bisa dikendalikan. Jadi based on my experience saya cuma mau bilang gimana ya supaya Jakarta ini nggak banjir gitu. Saya cuma kasih outline seperti itu. Ini RTH ini bisa berperan seperti sejauh apa, kira-kira kayak gitu kan. Akhirnya diterima. Saya pada belum lulus S2. Akhirnya apa yang kata saya, kamu harus lulus, kamu harus secara paralel kamu berjuang lulusin S2 kamu, secara paralel saya akan carikan beasiswa kamu. Jadi kan kalau di Jepang itu kan yang penting komitmen dari sensei dulu yang utama kan, ketika dia, karena kita ada di bawah program RUBSD. Sehingga akhirnya bayangin gak sih punya orok 2 gitu kan, deket tuh umurnya tuh saya harus selesai S2. Dan Abian itu dulu belum 2 tahun waktu saya berangkat ke Jepang. Persis saya menyampi hari terakhir, dan saya selalu ASI anak-anak itu 2 tahun semua. So, karena kan ada teorinya kalau anak dikasih ASI, anak menjadi confidence dan tambah cerdas. Sehingga akhirnya saya untuk pertama kalinya ya saya harus menyelesaikan tesis segala macam itu dalam dan waktu itu untuk pertama kalinya suami saya bayarin asisten lah untuk bantuin saya ngetik-ngetik segala macam menyelesaikan tesis saya. Dan alhamdulillah Oktober kita KQ saya dulu ya Benya, gue kamu kan nggak masuk ya, kita KQ saya dulu setengah tahun dan masuk di program S3 Todainya. Ujian di sini ujiannya serem. Kamu S2 S3? S3. Nah S3 ujian masuknya yang serem ya, di depan 40 profesor kita harus defense supaya kita bisa lulus. Di Todainya lebih serem masuknya daripada keluarnya. Oh kamu belum pernah keluar ya? Ya. Jadi lebih serem masuknya daripada keluarnya. Sehingga iya benar, karena ketika masuk kita diuji di depan 40 profesor saya Nogakubo waktu itu kan. Kalau keluar kita hanya diuji 5 profesor gitu. Jadi semua dosen itu nanya ke kita waktu kita ujian masuk. Sehingga alhamdulillah waktu saya, nah itu pada saat itu tidak ikut dulu keluarga. Jadi ada saat-saat kita harus fokus pada tertentu, ya keluarga harus. Jadi memang ini semua berkat pengorbanan keluarga juga kita bisa seperti ini. Dan tadi ibu saya bilang, kamu saya tahun 98 ya ke Jepang, berarti saya nikah 98 tahun lah saya di Arab ya, cuma ngurus anak. Sampai ibu saya cuma kasih komentar, wah kamu nih benar-benar dapat durian runtuh, belum lulus S2 sudah keterima S3, dapat beasiswa pula. Itu kamu dapatkan karena selama 7 tahun lebih kamu mengabdi kepada suami dan anak-anak. Jadi semacam reward dari Allah, ngerti nggak? Kalau kita
kapan kita ngerem, kapan kita ngegas gitu ya. Ketika kita sepenuh hati mengabdi kepada suami dan anak-anak. Jadi saya suka pakai istilah, aku kalau udah di rumah jadi Oshin gitu. Ya sampai hari ini mungkin kalian nggak percaya, saya masih bikinin teh suamiku, bikin nasi goreng anak-anak, masih. Saya hobinya masak, jadi suatu saat kalian harus nyobain masakanku ya. Itu dulu dong, kamu nanya lagi dong. Aku show ini, ya. Itu Makasih. 98 Ibu ke Jepang Bu. Iya. Kan 98 lagi rame-rame Krisis. gitu. Nah, itu. Gimana sih Bu kalau pas yang waktu di Jepang itu mahasiswa Indonesia ketika itu kondisi? Kalau waktu itu sih karena kalau yang penerima Mombusho, saya bilang penerima beasiswa Mombusho ya, itu alhamdulillah nggak masalah ya, nggak dapet gangguan yang berarti karena kita kan gajiannya yen. Malah iya dong kan, aku gajiannya yen kan ketika krisis 98, sehingga alhamdulillah justru saat itu malah menyelamatkan kondisi my keluarga lah gitu ya, karena kan berarti kan waktu itu kan bisnis juga ini segala macam ya. Nah memang saya dengar kalau teman-teman yang dapat dulu belum ada Mas LPDP gitu-gitu, belum ada. Ada nggak ya beasiswa dikti, ada nggak? Nggak ada, dulu sama sekali nggak ada beasiswa. Adanya itu dari Panasonic, dari Ajinomoto, dari perusahaan-perusahaan Jepang lah. Dulu juga Jepang belum separah sekarang. Ya sekarang kan Jepang juga ekonominya sedang menurun ya, sehingga beasiswa kalian juga katanya lebih rendah dari kita kan ya. Aku dulu dapat 185.000 yen beasiswanya. Aku lebih, saya sama Bupin itu Shogakinya 185.000 yen. Kalian berapa kok? Wah gitu. Saya berapa sekarang? Oh 140-an ya. Oh iya benar menurun juga ya. Itu karena Jepang kan memang agak menurun situasinya. Tapi LPDP, ada yang LPDP nggak di sini? Kok nggak kelihatan si Aris dan kawan-kawan? Tangan dong. Satu. LPDP kan $2.000 juga ya? 170. Ya 170 ya. Berarti mendekati Mombusho zaman dulu. Ada lagi? Ya teman-teman semua yang tanya. Masuk periode Todai? Boleh. Saya Bu. Iya ya. Jadi kenalin dulu. Oh saya Prima udah Prima, kan kita Todai. udah ketemu tadi ya. Ya susah Hitachi Bu. Oh Hitachi. Berapa? Oh kalau Hitachi jaya banget katanya ya. Kamu ITB? UGM. Oh UGM, ya. Mau datang orang Hitachinya ke saya minggu depan. Oh iya Bu. Nah, Kenalan dengan yang baru ya Bu. ya, gimana? Ada yang mau sekalian saya sampaikan ke Hitachinya? Oh enggak ada sih Bu. Oke. Jadi waktu Ibu di Jepang, kemudian Ibu kuliah, kan anak-anak masih kecil Bu. Ya, Gimana Bu cara membagi waktu antara kuliah atau suami ikut juga mengurus anak? suamiku. Jadi gini, oke ya, sekarang masuk periode Todai ya. Ya. Aku kayak mau tahu mengorek-korek. Gak apa-apa ya, ini kan sharing pengalaman. Ini penting buat laki-laki ya. Jangan cuma mau maju sendiri, istri itu harus dibikin maju. Jadi kalau dibalik istri yang sukses itu ada suami yang sangat luar biasa. Wah ya Mek ya, yang sangat luar biasa mendukung istrinya. Jadi ceritanya gini, dulu anakku yang paling gede itu Aisyah SD. Lalu saya berangkat kan 6 bulan dulu ya untuk entrance examination. Nah pada saat itu memang setiap 3 bulan sekali aku sama suami pasti ketemu. Jadi kan relationships itu harus dijaga ya memangnya. Bohong lah kalau ada yang bilang long distance relationships is okay gitu. Saya nggak percaya itu ya. Baik yang pacaran mau yang suami istri itu pasti bahaya gitu. Sehingga waktu itu saya berangkat Oktober, Desember suamiku udah datang ke sini, kita tahun baruan sama-sama. Kemudian Maret saya udah pulang lagi ke Indonesia setelah saya entrance examination. Jadi almost every 3 months kita ketemu gitu ya. Nah kemudian Maret saya pulang, setelah saya diterima, kemudian saya balik lagi nih Juli gitu, karena saya harus mulai riset kan. Nah sana saya agak lama tuh pulang 2 bulan. Nah pada saat itu anak-anak kan masih kecil-kecil ya. Ketemu saya tuh kayaknya 2 bulan itu jadi apet lagi ya. Kalau orang Jawa bilang tuh apet tuh jadi lengket lagi gitu. Jadi pertama peran ibu saya di dalam nge-backup saya
untuk ngejagain anak-anak itu sangat luar biasa. Jadi waktu saya berangkat ke Jepang, mami pindah dari Jakarta ke Bogor, stay with my children, saya anaknya banyak. Tapi karena mereka berempat, mereka nggak terlalu merasa kesepian kan. Karena mereka juga makanya anak banyak tuh asik loh sebenarnya. Suami saya 13 loh adik kakak ya. Jadi saya 4 tuh masih sedikit, oke. Nah, udah gitu waktu saya pulang itu jadi apet, terus saya balik dong ke Tokyo kan, karena saya harus mulai ngolah data ya. Saya risetnya remote sensing, mendetek itu. Nah, di situ anak-anak terus ternyata down, ya down. Anak Aisyah tuh dulu juara 1 terus turun gitu ininya, kemudian ngelamun si Aska katanya di kelas gitu lah. Pokoknya anak-anak terganggu. Nah di situ suami saya akhirnya memutuskan, karena suami saya kan orang swasta. Suami saya memutuskan, wah nggak bisa nih anak-anak nih kalau begini terus kacau nih, rusak nih anak gue gitu, kira-kira gitu bahasa okemnya ya. Akhirnya suami saya memutuskan anak-anak harus ikut dekat dengan ibunya lagi gitu, sehingga akhirnya suamiku resign. Kebetulan suamiku waktu itu sedang establish perusahaan baru dengan teman-temannya yang resign dari perusahaan Amerika. Kemudian teman-temannya bilang, ya udah Matt, lo berangkatlah gitu ya, lo backup dulu istri lo sama anak-anak, perusahaan mereka yang jalanin berdua. Mereka punya 3 orang tuh yang punya perusahaan itu waktu itu. Akhirnya itu bapak-bapak perlu juga memberikan ruang ya bagi para istri untuk bisa berprestasi mungkin ya, atau berkarya ya kalau bahasa ini ya. Sehingga pengorbanan suami saya sangat luar biasa waktu itu, ikut ke Jepang untuk backup anak-anak. Tapi namanya bapak-bapak kan mana betah di rumah ya, suruh jaga anak kan emang bukan dunianya dia gitu. Nah di situ saya merasakan sekali betapa sistem di Jepang sangat luar biasa ya, sangat backup banget. Jadi anak saya itu boleh dibilang gedenya di tangan orang Jepang lah ya selama 3 tahun itu. Yang paling kecil di Yoichueng, Hoikweng di penitipan anak, si Abian 2 tahun waktu itu. Kemudian yang 2 anak lagi itu di Shogakukan, si Aisyah sama Aska. Dimana di sini kan di Jepang sistemnya full day school kan, mereka pulang itu kan sudah sore. Dan mereka pulang buka kunci sendiri. Jepang sangat safe kan ya. Di Ayase ternyata katanya Ayase itu Win, tempatnya Yakuza ya. Aku taunya sekarang coba setelah jadi atase. Tuh kalau taunya dulu bisa-bisa nggak lulus jadi dokter ya. Konon kabarnya tempat Yakuza, nggak tahu ada yang tinggal di Ayase nggak ya sekarang. Oh iya dong. Iya, kita sama pemilik Oh sama nih Oyasannya. Oh saya belum sempat ketemu Dasang loh ya. Nanti saya harus ke sana ya. Di situ juga. Oh nggak beda rumahnya? Yang mana? Yang di dekat Tayase. Ya. Oh oke. Dia lokal, bisa lokal. Gitu ya. Jadi itu sekolahnya sangat oke banget. Dan suami saya Baito. Tentunya suami saya Baito, karena kan waktu kita berangkat kita jual mobil ya kan, udah nikah nggak mungkin dong minta-minta sama orang tua ya. Waktu berangkat suami saya mobil pertama yang kita miliki kita jual tuh, ingat banget, Panther warna Tosca, untuk tiket berangkat. Nah untuk tiket pulang kan nggak mungkin dong, karena saya nggak boleh Baito sama sensei. Jadi kalian mungkin nggak percaya, saya mungkin mahasiswa Indonesia yang tidak pernah tahu rasanya Baito itu seperti apa. Karena sensei nggak ngizinin, dan saya sangat nurut sama sensei. Kamu Baito, kamu extend 3 tahun, saya tidak nanggung beasiswa kamu. Jadi saya akhirnya betul-betul I've never been do anything buat Baito, about Baito. Jadi saya nggak pernah tahu rasanya gimana dapat uang selain dari 185.000 yen dan uang yang dari Baito suamiku. Ibu mau coba Baito? Tidak ada yang masih Baito. Gitu. Jadi karena kalau sensesku bilang gini, kamu datang ke sini untuk belajar. Nah ini yang sebenarnya saya mau kasih ke teman-teman. Kita harus fokus kepada apa yang sedang kita kerjakan saat itu. Ya, ketika anak saya kecil, saya fokus ngurus anak saya. Tapi ketika saya dapat amanah untuk sekolah, maka saya harus fokus dengan belajar saya gitu loh.
Sehingga dan kebetulan tadi saya katakan sistem di Jepang mendukung ya. Anak saya tuh kan bisa jadi yang nganter pagi-pagi suamiku, kita pakai sepeda gitu kan, yang pulang malam-malam jam 7, yang jemput anakku Aisyah, yang jemput adiknya Abian karena suamiku lagi baito. Jadi suamiku sekarang ini kalau kita suka cerita dulu waktu berangkat ke Jepang, suamiku tuh lagi diangkat jadi dirut di perusahaan yang lagi dibangun itu gitu loh. Jadi temennya jadi komisaris, dia jadi dirutnya. Terus beliau harus ikut ke sini menjadi dan karena mendukung istri dan anak. Dan sekarang kita ngecek sama anak, jadi ayah kamu tuh ikut tuh demi kalian supaya melepaskan segala nikmatan dunia gitu. Iya. Kalau laki-laki kan perlu pride ya, perlu pride kan, berarti dia melepas pride-nya. Dan di sini karena dia juga nggak bisa diam, ya dia juga pasti baito juga. Dan suamiku nyobain semua, pernah ngajar bahasa Indonesia, pernah cuci piring di restoran Surabaya di Odaiba. Dan itu kita ajak anak-anak, di sini loh ayah kamu dulu berjuang, itu untuk apa? Untuk tiket pulang. Iya dong, siapa yang mau bayarin anak bererot banyak begitu ya? Kan si Mongosho cuma nanggung diri saya. Tiket suami dan anak itu adalah dari hasil kerja suamiku yang baito itu. Dan itu suatu hal yang gara-garanya saya dengar cerita gitu. Kebetulan kakak saya juga pernah S2 di Colorado dan sekarang udah ke Kanwil ya, udah eselon 2 di pajak. Dulu juga pernah baito lah untuk koran gitu. Jadi memang itu biasa. Mungkin laki-laki lebih kuat ya. Kalau perempuan tuh rasanya memang mungkin tenaganya tidak sekuat laki-laki untuk bisa sambil belajar dan sambil bekerja. Tetapi jangan sampai kebalik. Ya, ada teman saya saking baitonya sekolahnya jadi keleleran. Ya, sehingga akhirnya lulusnya menjadi lama. Misalnya kayak gitu loh. Nah, itu yang kita harus fokus, apalagi untuk adik-adik yang masih single, belum berkeluarga. Nggak usah juga lah harta ditumpuk banyak-banyak untuk apa ya, bener nggak? Ya nggak dibawa mati ya. Jadi nggak, kadang-kadang ada yang kayak gitu kan, ada gini. Jadi saya nggak usah sebut orang ya, Bin, tiap hari bawa bento dan bentonya telur dulu gitu ya, saking mau menghematnya dan uangnya pengen banyak dibawa pulang. Saya bilang, mau ngapain sih tiap hari makan telur mulu, nggak bisulan apa gitu kan? Iya kan, kalau tiap hari telur bisa bisulan, itu saking menghemat gitu ya. Terus saya bilang, kalau saya termasuk orang yang enjoy gitu ya, lu nggak, terus dia udah lah nggak bawa keluarga, makannya pakai telur mulu gitu kan. Terus saya bilang, ya nggak tahu, mungkin beda ya. Kalau aku sih ya udah bawa keluarga, mumpung ada di sini, aku aja ke Disneyland, ke Disney Sea, kita enjoy makan sushi. Dulu kan waktu masih makan sushi rasanya mahal banget gitu ya. Dan anak saya suka kebetulan. Jadi hidup itu harus dinikmati gitu loh, balance ya antara yang ini. Jadi jangan sampai misorientasi gitu loh, saking pokoknya kebahagiaan itu bukan di harta, percaya deh sama saya ya. Ini kan udah tahun ini saya masuk umur 50 nih ya. Jadi gojusai no oba-chan nga macan to yute gitu ya, si awasai no koto wa okane de koto dake janakute ya, ngerti nggak? Jadi bahagia itu tidak hanya dengan uang, banyak hal-hal lain yang bisa yang membuat kita bahagia gitu. Ikhlas menerima takdir Allah, misalnya kayak Bibinnya nggak apa-apa cerita dikit ya. Ikhlas menerima takdir Allah dengan segala yang itu juga bisa memberikan siawase kalau kita jalankan dengan keikhlasan gitu misalnya. Mungkin pertanyaan bonus yang mewakili perempuan-perempuan yang single gitu atau yang sudah berkeluarga Bu ya. Jadi gimana sih Bu atau mencari calon suami yang Suami seperti itu seperti apa aja? Yang ganteng kayak laki gue. yang maksudnya yang saya udah berkeluarga gitu Bu, terus pengen gitu suamiku yang berkeluarga dengan saya gitu. Oh. Nah itu makanya. Ya Bu, saya mau menjadi suami gitu. Oke, enggak, jadi iya, kamu saya mewakili ya. Iya, mewakili.
kita. Intinya gini ya, kalau kita pengen suami kita ngedukung kita dengan sepenuh hati, maka kita juga harus dukung dia dengan sepenuh hati. Itu take and give kan. Ya, jangan kita bisanya maunya biasanya perempuan itu, mohon maaf ya, pengennya nuntut mulu gitu ya, pengen ini, pengen itu, pengen diperhatiin, pengen apa, tapi dia sendiri nggak ngasih perhatian. Saya pengen nuntut diperhatiin, padahal dia nggak ngasih. Oh itu kayaknya suami istri mulai itu berdebat. Itu kelihatan. Nanti tak bilangin Erika sama Mas Agus loh, bapak ibunya temanku soalnya. Jadi dilarang berdebat ya, tenang, damai dulu. Jadi intinya gitu. Jadi ini mungkin untuk Mbak siapa? Yang mana Ibu? Mbak Kiki ya. Mbak Kiki kalau pengen didukung, jadi nasehatin enggak, ini pengalaman. Kalau pengen dapat dukungan dari suami, maka kita juga harus mengabdi kepada suami dengan sepenuh hati gitu ya. Saya pakai kata-kata mengabdi karena memang ada hadisnya kan. Jikalau boleh jikalau boleh ada seorang hamba menyembah kepada selain aku, maka aku akan minta para istri untuk bersujud kepada suaminya. Kan ada kayak gitu. Tapi kan nggak boleh bersujud ya. Kita hanya boleh bersujud pada Allah. Ini kan in case gitu kan. In case boleh. Nah, saya pikir itu kita pakai deh. Ya, saya soalnya bukan penganut feminisme gitu yang minta kesetaraan antara laki-laki dan wanita. Tidak. Islam itu sudah mengajarkan harus ada satu nahkoda di dalam satu kapal, dan satu nahkoda itu adalah suami gitu ya. Karena wanita itu kalau melangkah satu langkah aja tanpa izin dan ridho suaminya, maka itu jadinya dosa gitu. Kalau kami orang Islam kayak gitu Mas ya. Itu aja kita pakai. Jadi mungkin nggak percaya, saya 2 tahun atau 3 tahun yang lalu saya penggiat Green City. Saya keliling Indonesia hampir 50 kota ya. Mungkin Mac masih di Indonesia waktu itu. Jangan sangka setiap saya nerima tawaran, saya diminta 50 kota untuk menjadi narasumber tentang Green City. Saya tidak pernah mengiyakan permintaan dari Pemda sebelum saya tanya suami saya dulu. Mungkin ini hal kecil ya, tapi saya tidak berani melangkah tanpa izin suami. Jadi setiap saya dapat tawaran, Ibu diminta narasumber di Aceh gitu, saya pasti sebentar ya Pak, telepon saya 10 menit lagi, saya harus tanya suami saya dulu. Itu mungkin hal kecil yang selalu saya lakukan ya, itu untuk menunjukkan bahwa I need your permission untuk step-step kehidupan saya ke sana. Sehingga sebetulnya cerita atas ini juga nyambung sedikit ya. Ini kita udah transisi. Saya sudah ditawari 5 tahun yang lalu untuk menjadi atas. Jadi waktu itu saya berarti bertarung dengan Pak Iqbal. Seperti biasa saya telepon suami saya, ayah aku ditahu itu Pak Sudrajat yang minta saya, beliau mantan atas di Prancis. Linda, kamu cocok banget jadi atas, kamu daftar deh. Wah, kan lupa ya, saya harus tanya suami saya tanya suami waktu itu jawabnya, ya udah kamu kalau mau jadi atas pergi aja sendiri. Nah itu artinya udah dia nggak kasih dia tuh ya. Saya langsung telepon, iya dong. Dan kita harus tahu juga, jangan dengar kata-kata boleh enggak ya enggak. Jadi kadang-kadang kalau kebetulan suami saya orang Minang ya, jadi nggak pernah bicara langsung. Jadi maksudnya pakai kalimat-kalimat kayak gitu, misalnya ya udah lu pergi aja sendiri ya, katanya ngapain lu pergi sendiri, ogah gitu kan ya. Jadi artinya kan gitu. Sehingga saya langsung bilang sama Pak Sudrajat, kayaknya suami saya tidak izin Pak, jadi mohon maaf kayaknya aku nggak ikut proses. Jadi saya nggak ikut proses 5 tahun yang lalu. Kemudian tiba-tiba saya diajak Pak Rektor, direktorat, itu juga saya, dan itu sudah tahu teman-teman yang sudah paham dengan saya, rata-rata mereka minta izinnya ke suami saya dulu gitu. Beneran kalau yang udah kenal banget dengan kita. Jadi ya begitulah. Ternyata yang kedua ini mungkin suami saya kan sekarang udah komisaris ya di perusahaannya, jadi udah nggak terlalu sibuk, anak-anak juga udah gede. Waktu itu juga pertimbangannya anak-anak masih SMA itu kan bahaya ya, masanya narkoba, masanya apa, free sex segala macam. Jadi mungkin suami saya tidak mengizinkan karena kita masih punya tanggung jawab untuk ngurus anak gitu. Nah kemudian anak-anak udah kuliah semua, tiba-tiba ada tawaran lagi yang kemarin ini gitu kan. Waktu saya persis lengser dari rektorat, padahal pamitnya sama Pak Rektor, Pak maaf ya saya nggak ikut lagi di kabinet karena mau ngurus profesor gitu ya. Ternyata malah jadi atas ya. Itulah takdir Allah, kita nggak tahu ya. Jadi nyambungnya ke cerita atas, akhirnya
diminta lagi Pak Derajat yang ngasih tahu lagi, the same person, beliau mantan atasnya di Prancis, itu udah mau selesai itu Pak Iqbal. Alinda daftar lagi, aduh Pak, saya umurnya udah lewat 45, gak apa-apa deh untuk kamu mah, yang penting gak lewat 50. Ya Allah, saya bilang gitu ya. Jadi ini udah dari 2 tahun yang lalu prosesnya agak panjang. Dan salah satu yang saya angkat waktu saya, kan tesnya lebih susah dari S3 untuk jadi atase, karena yang uji 10 orang. Siapa itu? Ya itu dari Devo, dari UI, dari Kemendikbud, banyak banget yang ngetes kan. Kalau atas pendidikan agak serius memilihnya, karena mungkin proses memilih orang yang the right person on the right place kali ya. Dites bahasa Jepang segala macam. Jadi sampai mana tadi? Bahwa apa? Dites itu. Dites terus salah satu yang saya angkat adalah Ibu, selama saya jadi murid S3 di Todai, saya tidak pernah tahu siapa atas pendidikan dan saya tidak pernah kenal orangnya, saya tidak tahu wajahnya. Padahal kita aktif ya Bin ya waktu itu. Lo tahu nggak atas kita dulu siapa? Nggak tahu, kita nggak kenal kok emang. Ya, jadi saya bilang saya mau jadi atasnya dan saya ingin mengenal semua anak-anak saya yang ada di periode saya itu. Tidak harus tatap muka seperti ini. Ini kan karena kita Tokyo gampang ya. Kita banyak lah media, kita bisa media online, kita bikin telekonferensi atau apa. Yang penting semua tahu bahwa ada atas pendidikan loh sebagai pelindung kalian di sini gitu loh. Nah itu yang kita dulu nggak itu ya, nggak rasakan gitu. Ya, dan itu yang saya angkat betul waktu itu. Dan yang kedua yang saya angkat soal database. Waktu saya datang ke sini, datanya macam-macam. Pak Iqbal bilang 3.000, si Ibu kita ngomong sekian ribu. Ini beda-beda, ini kumaha teh data gitu ya. Jadi karena saya orang GIS, menurut saya database itu nomor 1 ya. Harus kita benerin dan kita bisa bangun berbasis spasial dengan pendekatan GIS. Nah itu 2 yang saya angkat waktu, dan itu open bid. Nah memang menjadi agak lama waktu menentukan saya, katanya karena saya perempuan. Di Jepang ini belum pernah atas pendidikannya perempuan, 14 atasnya semuanya laki-laki. Jadi saya ini baru pertama kali atas perempuan di Tokyo ya. Kalau di Singapura sekarang perempuan juga. Jadi kita ada dari 17 atasnya di pendidikan di seluruh dunia, ada 2 wanita di Tokyo dan di Singapura. Tepuk tangan dulu. Ada yang mau ditanyakan untuk Bu Alinda tentang kehidupan Ibu? Di Jepang. Gimana Bu nanya Ibu? Nih ya, saya bawa ini. Aku tanya, siapa yang punya ini? Cangkang, Bu ya. Angkat tangan. Inka, Angko. Punya semua? Punya semua? Yang enggak kali. Berapa persen? Yang enggak aja Bu, yang enggak. Yang nggak punya Inka? Banyak mana yang tadi? Banyak kan yang nggak punya ya? Tahu nggak kenapa saya nanya ini? Aku nggak bilang yang nggak punya itu belum ini ya. Ini adalah bagian dari identitas of course. Ini kan tanda tangan kita. No, what I want to say is that this is our effort to make a blend with the local culture. Yeah. If we come to some countries, jadi ketika kita datang ke sebuah negara, dimanapun negara itu, so try to know deep well gitu about local culture sehingga kita bisa diterima oleh masyarakat itu. Nah ini adalah salah satu menurut saya ya, ini senseiku yang bikin. Ya Sakuji Sensei, dia pakai apa namanya Linda aja di sini jadi ring, ya ringnya dari ring, D-nya dari sawah. Ring kenapa dia ring? Kan kamu bawel, cerewet kayak ring, kalau ngomong lo nggak berhenti kayak bel katanya. Jadi dikasih ring, lalu D-nya da sawah, apa dada yang da gitu, bukan dago tanda, tapi da yang ada rumah, ada kepalanya. Nah jadi karena kita risetnya waktu itu tentang agriculture kan di sini. Jadi ini adalah salah satu. Jadi kita bukan berarti kita jadi orang Jepang, ya, ngerti nggak? Bukan berarti kita kehilangan identitas Indonesia kita.
tetapi ini hanya menjadi alat kita untuk bagaimana kita berinteraksi dengan budaya di sini. Nah, kira-kira itu yang menurut aku penting. Nah, silakan duduk. Nah, apa kaitannya dengan kehidupan kita di sini sebagai seorang pelajar ya? Di sini kita bisa belajar banyak. Yang orang Jepang itu jujur, bener nggak sih? Pernah nggak sih dia manipulasi data kayak orang kita? Nggak pernah loh. Ya, saya waktu itu, ini saya cerita aja ya, tapi dulu pernah suatu hari anakku nih yang perempuan tuh paling pintar sebenarnya dari keempat anak saya. Pernah suatu hari dia apatis sama pembimbingnya sampai bilang, udah aku ganti aja datanya lah sesuai dengan apa yang. Bahasa Indonesia adalah bahasa dengan peningkatan jumlah kosakata yang paling rendah. Ya, jadi kalau di bahasa Inggris itu mereka bisa nambah kosakata tuh berapa ribu kata per tahun. Kita tuh nggak nyampe sekian ratus gitu. Boleh banyak Bu ya? Ya, misalnya banyaknya kan yang istilah-istilah slang-slang alay-alay gitu kan. Kalau alay-alay kan bukan nggak bisa masuk kamus kan, gitu loh. Ya, kebetulan yang bikin kamus Indonesia tuh kakek saya Mas, yang Badudu Zain. Nah, Zainnya itu pernah dengar ya, Badudu Zain. Nah, Zainnya itu kakek saya, ayahnya ayahku. Sehingga saya juga menjadi sangat senang ketika Pak Menteri mengatakan kita punya tanggung jawab untuk menjaga sustainability dari bahasa Indonesia ya. Paling nggak saya bisa nerusin semangatnya kakekku gitu. Nah, yang berikutnya adalah tentunya ya tugas saya. Jadi sebenarnya gini, agak repot nih ya, dikti dengan dikbud kan berpisah ya kan. Dikti kan di Kemenristek dikti gitu ya. Sementara saya akan fokus pada bagaimana sistem pendidikan dasar menengah pertama dan menengah atas di Jepang ini bisa kita jadikan referensi utama untuk Kemendikbud di Indonesia gitu loh. Iya, karena di sini kan bagus banget kan pendidikan dasar menengah dan kokosenya, shogako, chugakuko sama kokonya itu kan bagus banget ya sistemnya. Jadi kalau di Jepang tuh gini, anak SD tuh banyaknya main. Ya, pengembangan otak kiri, otak kanannya tuh dikembangin. Jadi setiap hari ada pelajaran sport, setiap hari ada pelajaran art. Misalnya hari ini itu ada, untungnya ya anak saya masuk sekolah Jepang itu hari ini misalnya seni suara, besok seni musik, nanti seni patung, besoknya lagi seni apa, ada tiap hari seni. Olahraga juga tiap hari ada. Jadi anakku itu ya walaupun panas, kalau anak Indonesia kalau anaknya panas, deban kan ya nggak jadi sekolah ya. Kalau anak saya malah enggak, kita tetap biar aja sekolah. Kalau nanti pusing tiduran aja di UKS sekolah, istilahnya gitulah UKS. Tapi UKS sini kan bagus banget, gitu ya. Sekolah di sini tuh bagus sekali. Kemarin saya ngantar anak temen yang mau masuk Shogako di Gotanda, aduh SD-nya bagus sekali, gitu ya. Kapan? Saya betul-betul sangat memimpikan kapan suatu saat saya akan ajak tuh Pak Dirjen SD, SMP, SMA dan Pak Menteri untuk melihat bagaimana hebatnya sekolah-sekolah SD, SMP dan SMA di Jepang ini. Mereka sangat betul-betul benar-benar prima gitu ya pendidikan. Itu pertama. Benar prima. Nah, yang kedua, coba perhatikan TV-TV Jepang ya. Waktu saya di Kyoto postdoc sebetulnya saya tahun lalu postdoc 1 bulan di Kyoto, jadi ketahuan ya nggak lapor sama bibirnya. Sebulan itu tiap hari, tiap malam itu ada pelajaran tentang, nggak tahu saya sekarang di sini belum punya TV nih, jadi belum sempat aja beli TV. Dulu waktu sebulan saya di sana itu saya melihat bagaimana tiap malam itu ada pelajaran tentang kehidupan yang dalam konteks mendidik masyarakat, ya. Perhatiin nggak TV-TV di sini? Jadi misalnya bagaimana menaiki sepeda yang benar, gitu ya. Kalau sepedanya yang matic sama yang nggak matic bagaimana? Atau bahkan bagaimana menyusun sendal ketika kalian pakai kimono? Jongkoknya seperti apa supaya nggak kejungkal? Sampai kayak itu dipikirin gitu loh. Yang menurut kita itu adalah hal-hal, ngapain sih hal-hal receh begini diomongin kan gitu ya. Kalau di kita karena semua orang terlalu pinter di Indonesia itu. Ya, saking pinternya jadi tidak ada ketertiban sama sekali kan. Nyetir coba. Di sini tuh tertib banget orang nyetir mobil kan.
Nggak ada kayak di kita tuh bener-bener asal nyodok kanan, nyodok kiri, belum kalau angkot segala macam kan di Bogor itu. Nah jadi mendidik secara formal dan pendidikan secara non formal, mendidik masyarakat itu juga menjadi perhatian saya untuk bisa kita tularkan bagaimana supaya kita menginginkan masyarakat kita lebih berkualitas. Oke Ibu, luar biasa sekali. 3 ya Bu ya, 3 poin itu Bu ya. Silahkan nanti dielaborasi lagi Bu dengan teman-teman PPI yang lain. Ya. Siapa tahu ada yang beririsan, kemudian bisa join untuk mencapai misi-misi itu. Kita ada waktu 1 menit. Mungkin ada yang mau nanya yang terakhir? Siap. Dukungan teman-teman aku sangat perluin loh ya. Dukung gak nih? Dukung ya? Silakan Mas tambah dulu. Silakan Mas. Ada mic-nya? Satu Mas ya? Oke, terima kasih Ibu. Saya Tama dari Radio BPI Jepang. Oke. Nanti bakal jadi wakil PPI Ciba juga nanti. Kebetulan kita lagi siaran juga Bu ya. Dan kebetulan sekarang ada yang pendengar ya, kita ada tim penyiar, ada grup di line. Mereka titip salam buat Ibu. Oh, Dari Kyushu 1, dari Yamagata 1, dari Gunma katanya minta di ini Bu, dimasakin nasi goreng. Oh boleh. Terus ada satu pertanyaan dari Nia Amalia, ini bulan tim penyiar dari Kagawa, Shikoku. Pertanyaan seperti ini Bu. Ketika kita sudah terbiasa dengan habit di sini, dengan kebiasaan Jepang, kenapa susah untuk mengaplikasikan itu ketika kita pulang ke Indonesia? Mungkin ada tips dan trik dari Ibu Alinda. Sekian. Ya. Ditampung dulu Bu. Tampung Satu dulu. lagi, siapa tahu bisa. Ya. Silakan Mas. Ya, saya Denny dari Nogyo Daigaku, Tokyo Nogyo Daigaku. Oke. Jadi saya kemarin sempat main ke daerah mana ya? Daerah Sendai. Di situ saya ketemu sama senpai saya, orang Sendai. Jadi berkaitan dengan tadi yang tentang menjaga dengan baik gitu. Jadi kan kadang-kadang memang shingo atau traffic light di Jepang itu banyak banget gitu. Jadi kalau misalkan sangat kadang-kadang suka main doxa juga kan. Ini kok cepet banget merahnya gitu kan. Jadi tipsnya dari kakak kelas saya itu mengatakan jadi daripada kita lama makan waktu di Shingo terus akhirnya kita kehabisan waktu gitu, dia bilang nggak apa-apa, udah kita langgar aja Shingo-nya, langgar lampu merahnya, tapi sambil bilang kalau nggak kuat-kuat iman gitu pengen makan, tapi itu kan cuma jadi yang penting apa ya, kita tuh kuat, mampu ya, kita mampu jelas kita untuk merubah orang tidak mungkin ya, semuanya harus seperti kita nggak mungkin lah. So it means that kita harus kuat paling tidak untuk kita dan anak-anak kita sendiri, keluarga terkecil kita, gitu ya. Jadi jangan kita malah sebaliknya hal-hal yang sorry to say that di negara kita kan banyak banget ya, yang mau nggak tahu saya atau mungkin karena saya kecil juga di sini dulu ya. Saya tadi belum cerita ya, kebetulan orang tua saya kan dinas di sini, jadi saya alumni SRIT juga. Jadi saya mungkin dari kecil itu saya udah diajarin sama orang tua saya tuh mamuru, mamurunya tuh emang udah dari kecil kali ya. Jadi saya juga begini mungkin karena dididik ibu saya gitu, bahwa ngikutin rule itu adalah memang sesuatu yang harus gitu. Karena itu ketika kita kembali kita harus kuat. Jangan kita yang ke bawah arus lagi. Yang jelas-jelas arusnya itu adalah arus yang tidak baik misalnya. Dan bisa Mas. Saya pertama kali nginjek Todai, kan dari airport dijemput, terus langsung dibawa ke Todai, daftar-daftaran gitu ya modelnya kan. Terus langsung kita baru malam dianterin ke Taishikan, waktu itu ke rumah Taisi. Kita harus berani mengatakan who I am. Nah itu saya ingat banget, saya nyaseti ibu saya, bagaimana Haji Agus Salim itu di dalam konferensi meja bundar bisa mengatakan, please give me an orange juice because I'm not drinking alcohol. It is my itu kepercayaan saya gitu loh. Mohon maaf ya kalau Mas bukan Muslim, kok saya kan nggak boleh minum alkohol. Jadi waktu itu saya tanya, sorry ya, saya terus terang sedih loh melihat kalian sholat di gang kayak gini. Karena saya dulu sangat mewah, sholat saya dikasih karpet, saya dikasih heater yang hangat. Karena saya minta gitu loh. Saya bilang who I am, kita harus berani. Jadi waktu itu saya tanya, terakhir udah gini, sekarang kamu butuhnya apa? Apa yang kamu minta? Kan pasti gitu kan, pertama kali perkenalan pasti. Jadi kita harus mendudukan kita tuh sejajar sama mereka gitu loh. Kita bukan underbody ya. Gue bukan budak loh, itu yang paling penting ya. Kita harus merasa kita itu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi.
Sensei, saya hanya minta 2 hal, aku bilang. Saya Muslim, saya tidak makan botaniku, daging dan ayam yang tidak halal. Dan alkohol, itu satu. Yang kedua, I need a space for praying. Because I have to do it 5 times a day. Disiapin sama Sensei. Sementara temanku ada orang Pakistan, orang apa gitu ya, pada takut ngomong bahwa dia butuh sholat. Sholat lah tuh kayak tadi tuh, sorry ya, maksudnya dingin-dingin di atas genteng apa ya, Bin gimana nih? Lu pada Jumatan lu pada kedinginan lu on banget sih, saya omongin tuh cowok-cowok, gimana sih kalian ngomong dong butuh tempat sholat kan? Akhirnya kita baru dapet kan setelah kita ribut-ribut dari Indonesia. Jadi kita bilang apa kebutuhan kita, dan sekarang malah kemarin saya udah diundang ke Kyoto untuk ketemu wali kota Kyoto karena mereka ingin mempelajari culture yang related to halal itu seperti apa. Ya orang Jepang itu sangat menghargai orang lain gitu loh. Tapi poinnya kalau kita nggak berani ngomong, bagaimana mereka mau tahu kita butuhnya apa, benar nggak? Tapi, nah ini satu lagi. Tapi bukan berarti saya tidak mau diajak pesta nomikai. Saya itu disayangin Sensei karena setiap dia lagi mabok, gue nuangin sakenya. Maksudnya gue nggak minum, gitu ya. Ini maaf ya kalau ada teman-teman yang Islamnya kuat banget, ya. Maksudnya ada juga kan kalau teman-teman yang sangat istiqomah kan ikut pesta. Nggak mungkin kita mau sekolah di Jepang kita nggak ikut nomikai. Nggak mungkin aja, lo nggak lulus aja lo pasti deh. Beneran. Ya, jadi tapi yang bisa kita lakukan adalah to say that I'm not drinking. Dan pasti saya nyiapin orange juice untuk saya. Tetapi dia begitu, dia minta, itu kan ujian ya buat kita ya. Tapi saya maunya kamu yang nuangin, masa gue mau bilang enggak, lu mau nggak lulus, mau digeret lehernya sama Sensei kan? Nggak mungkin. Oke Sensei, saya tuangin aja sembari istighfar dan astagfirullahaladzim. Ya kan, tapi kan yang penting kitanya nggak minum, ngerti nggak perbedaan itu ya? Jadi satu sisi kita menjaga prinsip kita, tapi di sisi lain kita juga harus bisa fleksibel gitu loh dengan kehidupan di sini yang memang seperti itu, gitu. Nah, kemudian apalagi kita balik ke Indonesia yang memang habitat kita, mestinya kita lebih bisa dong, ya nggak, ngebawa yang baik-baik ini ke sana, sehingga kita harus kuat. Memang intinya itu adalah apa? Menjadi orang yang berkarakter. Sebenarnya itu poinnya. Kalau kita tidak berkarakter, kita akan terbawa arus. Di sini free sex itu luar biasa, bener nggak? Tapi memang itu kebentuk setelah kalian lewat S1. Mesti, sorry ya. Yang ada S1 sorry. Kalau saya memang sama suami bersepakat anak S1 harus di Indonesia. Ya karena anak S1 itu belum kebentuk kan. Mentalnya itu masih apa namanya? Kecuali yang udah ada di sini, ayo. Makanya sering-sering berkumpul lah sama orang Indonesia supaya karakter apa inner nationalismnya itu juga nggak hilang. Gitu kan. Ada juga kan orang-orang yang, dan itu saya buktikan. Dulu anak saya ikut exchange waktu SMP, yang bungsu tuh si Abian, karena saya dulu pengurus Persada, terus ada program exchange SMP. Pulang-pulang anak gue udah kayak Naruto, gitu ya. Pakai topi yang, bukan topi kayak Mas, maaf ya, ada topi lah yang kayak Naruto apalah, pokoknya kayak komik-komik Jepang itu. Wah ini bahaya memang, karena memang dia masih SMP kan. Jadi ya artinya saya juga eksperimen kan dengan anak-anak saya sendiri gitu, anak-anak bereksperimen. Maksudnya saya bisa melihat gitu, karena itu kita harus betul-betul pandai apa namanya berani kali ya, berani mengatakan itu. Dan sampai hari ini, alhamdulillah sampai sekarang pun saya berani mengatakan bahwa it is I am, gitu ya. It is I am, tapi bukan menutup kemungkinan kita bisa juga. Karena apa, Sensei kalau lagi mabuk diminta apa juga dikasih, ya. Pernah nggak ikut mabuk sama Sensei kalian? Kalau nggak pernah ikut party kamu? Kalau di Jepang ini ada budaya party tuh kalian harus ikut. Jadi misalnya gini ya, dulu kan misalnya gini, Alina kamu nambah aja setahun lagi gitu kan. Dulu sempat lah data saya dianggap nggak cukup untuk PhD. Terus ada nomikai kan langsung. Pas lagi nuangin, saya gue gak mau setahun lagi, saya pengen lulus tahun ini, ntar saya ditinggal sama Medril, sama anak dia pulang duluan gitu. Ah iyalah, gak ada kamu pulang deh sama suami kamu ya, jadi kamu lulus tahun ini gitu, mabuk tapi dipegang sama dia omongannya, ngerti gak?
Jadi orang Jepang itu konsisten. Dia walaupun mabuk dia ingat loh dia ngomongin apa. Dan pada saat itu biasanya dia lebih mudah untuk kita, bukan rayu ya, untuk kita. Nah yang kedua, orang Jepang ini senang karaoke kan. Nah kebetulan saya senang nyanyi. Jadi iya, bukan maksudnya, jadi saya selalu, dan suami saya selalu, saya kata saya pasti minta izin kalau misalnya mau ada nomika gitu. Nah, saya ngajak karaoke nih, aku pamit ya. Gue bilang, ya udah boleh. Lo mau minta apa hari ini sama sensei? Nah, suami saya udah tahu. Kalau gue pergi ikut nomikai atau karaoke pasti aku ada maunya. Enggak lah, artinya gini, kita kan pengen gakai, pengen apa gitu kan ya. Itu kan kita perlu personal approach kan. Nggak mungkin lah kita bayar semua gakai. Saya aku mau ikut dong gakai, tapi bayarin ya gitu. Misalnya kayak gitu loh. Kan karena memang, mungkin karena perempuan ya. Aku lebih mudah untuk bersikap fleksibel gitu ya ke sensei. Tapi menurut saya itu sangat ya, alhamdulillah sih waktu itu ada 8 kandidat cewek ya Bin ya. Rasanya waktu itu yang on time lulus Maret tuh kayaknya cuma saya sendiri deh dari 8 orang itu. Artinya teman-teman yang lain tuh ada nambah berapa bulan gitu ya. Tapi alhamdulillah bisa on time ya, karena kita juga berusaha menyelami, mendekati mereka dengan cara mereka gitu. Nah tapi juga jangan yang kayak tadi Malaysia gitu, orang Indonesia ya. Itu sama aja dengan yang bohong tadi kan, nggak boleh dong seperti itu ya, itu kan dosa. Jadi apa? Tadi apa? Jadi tadi pertanyaan kamu apa tadi? Ngambil ilmu. Oh ya. Hah? Ya dulu. Ngambil ilmu itu kita nggak usah nyuri lah, ya. Ngerti nggak? Maksud kamu mencuri ilmu? Ya, nggak adaptasi ilmu gitu. Nah, jadi di Jepang ini sensei itu akan memberikan apa aja yang kita minta, ya. Mulai dari data sampai ilmunya, sampai bagaimana analisisnya itu dia kasih, gitu. Dan menurut saya orang Jepang itu sebenarnya gini, orang Jepang itu pada dasarnya orang Jepang itu pelit. Sorry nih kalau ada orang Jepang yang dengar ya. Saya punya pengalaman gini. Datang ke sini saya disuruh belajar JS Remote Sensing, saya tidak bisa sama sekali, saya nol. Ya. Terus saya nanya nih sama senpai, nggak ada yang mau ngajarin. Saya mungkin Bibin salah satu teman sempat berkeluh kesah kita bagaimana kita sangat menderitanya dan nggak ada yang mau ngasih tahu kita. Saya nggak patah arang, saya ikut duduk sama S1. Ya gitu. Jadi kita nggak usah gengsi. Kok lo S3 duduk sama S1, gue butuh ilmunya kok gitu. Ini pengalaman saya sendiri ya, ditodai dulu. Akhirnya saya duduk, kuliah bareng sama anak S1, saya harus ke Komaba, sementara kamu utama saya di sini, saya ikut kuliah sama praktikum, saya datangnya sensenya, I have to analyze my data dengan teknik JS Remote Sensing, tapi saya zero karena saya di Indonesia tidak pernah belajar. Saya mohon izin duduk, sit in, dikasih, dan saya duduk di sana. Dan tahu apa yang kalian lakukan setelah aku bisa mengolah data dengan JS Remote Sensing, saya tidak balik ikut kayak, terus kita sama-sama bisa nih berdua nih kan, saya waktu itu PhD kandidatnya berdua, masih Koji, ingat nggak Bin? Nah, terus setelah saya bisa, apa kemudian kita ikutin orang Jepang untuk pelit ke adik kelas yang baru masuk? Tidak, saya orang Islam, saya punya moto kalau saya sedekah ilmu, itu kan ilmunya sepanjang orang itu pakai jadi amal jariah buat kita, sama aja kayak kita sedekah ke masjid. Setelah itu setiap ada anak Jepang yang baru masuk, itu saya ngajarin mereka, gitu, ngerti gak? To show that gue beda sama lo, gitu. Jadi banyak cara sebetulnya ya kita untuk ini, dan bidang ilmu di sini juga sangat rigid ya. Nah, cuman ini ada pesan nih dari si Aska, anakku. Saya tanya, apa nih trennya zaman sekarang nih anak muda sekarang? Cuman lulusan Jepang itu kadang-kadang rata-rata terlalu fokus sama Jikeng sehingga kurang punya jiwa entrepreneurship-nya. Yang beda dengan lulusan-lulusan Amerika. Kalau lulusan Amerika itu kan dia pede gitu ya. Perhatiin nggak? Kan kita bisa lihat tuh lulusan orang-orang Amerika itu kan memang confidence gitu ya, pede, dan kemudian dia bisa